Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang saya hormati, kita kemarin sudah bahas muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu pada intinya beliau menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hikmah dari penciptaan manusia dan jin, yaitu dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha-usaha mencari maisha, berdagang, bekerja, itu semua hanya untuk menunjang kehidupan. Tetapi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan juga untayan syair yang sangat indah, yaitu kalimat dari seorang penyair yang menyatakan, Inna lillahi ibadan futana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Yang mereka mentalak dunia dan takut kepada fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memandang pada dunia ini semuanya. Ketika mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya, ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan dunia ini sebagai lautan, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai perahunya. Demikian yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang cerdas, dia memandang dunia ini hanya seperti lautan yang harus diarungi, harus dilewati. Adapun kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka hendaklah memikirkan yang kekal dan jangan terlena dengan kehidupan yang sementara. Kita lanjutkan ucapan An-Nawawi rahimahullah, fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Kalau keadaannya seperti yang aku gambarkan ini, kalau keadaannya seperti yang sudah lewat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah seseorang hamba menjalani hidup di dunia ini seperti yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, jalani at-ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Hendaklah beradab, berakhlak dengan apa yang telah sahih riwayatnya dari hadis Nabi Sayyidil Awwalin wal Akhirin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bawakan pembahasan berikutnya di dalam muqaddimah. Kata beliau, dan Allah sudah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Waqad sahha 'an Rasulillah, dan telah sahih pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Juga hadis yang sahih dari ucapan Rasulullah sallallahu, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Dan juga hadis Nabi SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada jalan yang lurus, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya.
tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Artinya siapa yang mengajak, menunjukkan ke jalan yang lurus, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya semuanya, sedangkan orang yang mengikutinya tidak dikurangi pahalanya. Hadis-hadis yang sahih yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang pertama dan kedua riwayat Muslim, dan yang ketiga disebutkan dalam hadis Bukhari rahimahumullahu ajma'in. Mengapa beliau membawakan ayat dan hadis-hadis ini? Ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ayat yang menyuruh kita untuk membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian membawakan hadis tentang menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis tentang siapa yang menunjukkan pada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Siapa yang mengajak berdakwah kepada kebaikan, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, dan seterusnya. Karena beliau rahimahullahu ta'ala ingin membantu. Siapa yang ingin berjalan di jalan kebaikan ini, siapa yang ingin menghidupi dunia ini dengan ibadah kepada Allah, maka jalani jalan sunnah Rasul. Jalani jalan Rasulullah SAW, jalan sunnahnya, bimbingannya, akhlaknya, kita ikuti. Nah, beliau ingin membantu. Kata beliau, dan aku ingin membantu. Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits sahihah. Maka aku melihat, aku memandang perlunya aku kumpulkan hadis-hadis khusus untuk membimbing umat ini agar berjalan di dunia dengan adab Rasul, dengan akhlak Rasul, dengan perangai Rasul, dengan benar-benar jalan yang ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir beliau bawakan juga annahu qala li Ali, bahwa Nabi pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh demi Allah, jika engkau atau jika seseorang masuk Islam karena sebab engkau, maka niscaya engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar seperti atau lebih dari unta merah. Saya ulangi, fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, jika Allah memberikan hidayah pada seseorang karena sebab kamu, maka sungguh itu lebih baik daripada unta merah. Sedangkan unta merah di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, dalam keadaan merupakan harta benda yang paling mahal, paling dicari oleh mereka, mewah, dan tidak ada di atasnya. Maka kalau engkau menyebabkan seseorang dapat hidayah, engkau mendapatkan kebaikan pahala yang lebih dari unta merah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimahnya, aku berusaha untuk mengumpulkan mukhtasaran secara ringkas hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi, yang terkandung di dalamnya apa-apa yang menunjukkan jalan bagi pembacanya untuk menuju akhirat. Wa muhassilan li adabihi al-batinah wa dhahirah, dan juga hadis-hadis yang mengandung adab-adab Rasul alaihi salatu wassalam yang lahir dan batin. Jami'an litarghib wa tarhib, yang mengumpulkan targhib wa tarhib. Targhib itu pemberi semangat, tarhib menakut-nakuti dari azab. Artinya jami'an litarghib wa tarhib, bahwa aku akan kumpulkan hadis-hadis dalam kitabku ini untuk membantu mereka-mereka yang ingin menjalani jalan Rasul, yang terkandung di dalamnya at-targhib, dorongan agar kita beramal saleh, dan tarhib, yaitu menakut-nakuti hati kita agar kita nggak berani berbuat dosa. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan juga semua bermacam-macam adab-adab salikin, orang-orang yang ingin menjalani jalan yang lurus ini. Min ahadits zuhud, seperti hadis-hadis zuhud, wa riyadatin nufus, pembinaan hati, wa tahzibil akhlaq, pembinaan akhlak, wa taharatil qulub wa ilajiha, dan juga pembersih hati, pengobat hati, wa siyanatul jawarih, yang menjaga anggota badan,
wa izalat i'wijajiha, dan menghilangkan segala kebengkokan-kebengkokan, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya min maqasidil arifin, dan lain-lainnya dari tujuan-tujuan para arifin. Wa altazimu fihi, dan aku berupaya untuk memegang, masih kata penulis, an la adkur illa hadisan sahihan. Aku berprinsip untuk tidak memasukkan dalam kitabku kecuali hadis yang sahih, minal wadihat, hadis-hadis yang jelas, mudhafan ilal kutubis sahihah al-masyhurat, yang aku idhafahkan, aku sandarkan pada kitab-kitab yang masyhur dari kitab-kitab sahih. Wa ufadzir al-abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat, dan aku mulai di awal-awal bab, aku mulai dengan ayat Al-Qur'an dan juga dengan ayat-ayat yang mulia. Wa washiha ma yahtaju ila dhabti aw syarhi ma'nan khafiya binafais minan tanbihat, dan juga aku lengkapi pula apa yang dibutuhkan seperti penjelasan makna atau syarah atau syarah penjelasan juga, dan berbagai macam ta'liq, komentar-komentar, peringatan-peringatan untuk menjelaskan apa yang aku bawakan. Wa idza qultu fi akhir hadis, maka kalau aku katakan di akhir hadis muttafaqun alaih, maknanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara sepakat. Wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Aku berharap kalau sudah sempurna kitab ini akan menjadi pembimbing yang menuntun orang-orang yang ingin menjalani kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih. Mudah-mudahan bisa menjadi penghalang dari berbagai macam kejelekan-kejelekan al-muhlikat dan yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa' bi syai'in minhu an yad'u li, dan aku meminta kepada pembaca sekalian yang memanfaatkan kitabku, yang membawa atau mengambil kebaikan dari kitabku, aku meminta kepadanya agar mendoakan aku, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lahu wa ghafara liwalidayhi. Kata beliau berkata, doakan aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan juga syekh-syekhku, wa sa'iri ahbabina, dan semua orang-orang yang aku cintai. Maka kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wali walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi, dan juga muslimina ajma'in, dan kita doakan pula seluruh kaum muslimin, semoga memberikan rahmat pada seluruh kaum muslimin. Wa 'ala Allahil karim i'timadi, dan kepada Allah lah aku menyandarkan diri, dan kepadanya aku serahkan diriku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukup bagiku Allah sebagai tempat aku bertawakal dan bergantung kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Alhamdulillah, selesai pembahasan muqaddimah dari An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab pertama, yaitu tentang keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya dan juga pembahasan dari mukadimah kitab Riyadhus Shalihin. Kita langsung ke acara tanya jawab Ustaz. Bismillah ya. Dari ya tidak sebutkan namanya. Bismillah. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Afwan, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak untuk mencintai Al-Quran? Sudah menghafal, mengkaji, tapi seringkali lalai. Lebih suka membaca buku-buku lain dibandingkan Al-Quran. Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya. Dulu di zaman salaf, di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka menggunakan papan-papan seperti papan tulis pati kecil digantungkan di leher anak-anak, kemudian ditulis di sana ayat. Anak itu dibiarkan bebas seperti layaknya anak-anak, tetapi nanti akan ditagih sudah hafal atau belum. Walaupun tidak harus persis sama dengan kalung seperti itu ya,
Tetapi paling tidak kita bisa paham tentang anak-anak itu tergantung umur mereka. Kalau umur-umur itu masih anak-anak, biasanya mereka memang senang main, sehingga cukup dengan diberi 1-2 ayat untuk mereka menghafal, dan kemudian mereka dibiarkan dalam keadaan seperti layaknya anak-anak. Tetapi ada satu waktu, ada satu tugas yang mereka kerjakan. Tidak mengapa untuk memberikan targhib, iming-iming sesuatu. Kalau engkau hafal engkau akan diberikan ini, kalau engkau hafal engkau akan diberikan hadiah ini dan itu. Tidak mengapa untuk demikian, sebagai penyemangat anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, berikutnya dari Abu Jafid. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ana ada sedikit pertanyaan. Bagaimanakah jika ada yang mengatakan hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat? Apakah yang harus kita jawab agar menjadi nasihat yang hikmah? Terutama jika mengatakan itu adalah orang tua kita. Jazakumullah khair wa antum jazakumullah khairan. Tentunya satu kesalahan besar kalau dikatakan seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kehidupan kita di dunia semuanya untuk akhirat. Tetapi jangan lupakan dunia. Demikian bahasa yang ada dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dengan semua apa yang kau punyai, dengan semua apa yang Allah berikan pada kamu dari fasilitas di dunia ini, carilah akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Apa maknanya? Maknanya keutamaan atau yang paling utama dan pertama adalah cari akhirat. Tapi dunia jangan dilupakan. Tentunya manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, itu jangan dilupakan. Tetapi ingat, tujuan utamanya adalah akhirat. Sehingga bukan seimbang. Tetapi yang namanya dunia itu hanya sekedarnya agar kita bisa hidup, bisa sehat, bisa begitulah ya. Sebagaimana seumumnya manusia hidup pasti butuh fasilitas-fasilitas kehidupan sekedarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya dari hamba Allah, minta nasihatnya tentang seseorang ya yang berbuat dosa, namun dia kerap kali terkalahkan oleh syahwat. Dia khawatir ilmunya akan hilang. Apakah taubat bisa memperbaiki dampak dosa atau jeleknya pemahaman dan hafalan seseorang? Semoga Allah menjaga ustaz kami. Silakan. Iya. Yang namanya ilmu itu cahaya. Kalau cahaya Allah Subhanahu wa taala kemudian nasallahu salam al-afiyah, orang itu mencampurinya dengan dosa-dosa, maka tentunya akan tertutup dengan noda-noda hitam dan akan semakin gelap. Tergantung seberapa besarnya dosa dan seberapa banyaknya dosa, akan redup ilmu tersebut, akan redup cahaya tersebut. Nasallahu salam al-afiyah. Sehingga seorang talibul ilm, seorang santri pencari ilmu, hendaklah berupaya untuk menjauh dari dosa-dosa dan berupaya untuk beristighfar, meminta ampun pada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan akan terhapus titik-titik hitam tadi dan akan semakin cerah, akan semakin bercahaya ilmunya. Sehingga kalau pertanyaannya apakah bisa memperbaiki dampak dosa jeleknya dengan istighfar, dengan taubat? Nah, bisa. Kalau dia bertaubat, mudah-mudahan ilmunya akan bercahaya kembali. Sehingga hendaklah dia terus talabul ilmi, dan hendaklah dia terus berupaya untuk memperbaiki dirinya, membersihkannya dari dosa-dosa, dan kemudian minta ampun pada apa yang sudah lewat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.